Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita dapat bersilaturahim dalam acara halal bihalal ya. Dalam suasana bulan Syawal ini, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Dan tentu saja kita berharap memasuki bulan Syawal ini, kita memasukinya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan setelah kita melewati bulan Ramadan yang penuh dengan ujian dan tantangan. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan salam hormat untuk para sesepuh, untuk pendiri Pusat Studi Al-Quran, Ustaz Muhammad Quraisy Shihab, kemudian Habib Ali, Habib Hussein, Ketua Yayasan, dan teman-teman sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Idul Fitri yang baru saja kita lalui memang agak berbeda ya dari sebelumnya. Sesuai kebijakan entah apa namanya, sosial atau physical distancing dan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, para ulama dan juga para umara pemerintah menganjurkan kita untuk tidak melakukan acara yang berpotensi terjadinya kerumunan massa ya, termasuk bahkan sholat Idul Fitri saja tidak kita lakukan di masjid atau lapangan, tetapi dilakukan di rumah-rumah. Dan alhamdulillah dalam waktu hanya 2 jam, Pusat Studi Al-Quran itu sudah bisa melahirkan sekian puluh, bahkan yang ikut itu ratusan ya, untuk menjadi imam dan khotib di rumah masing-masing gitu ya. Ini satu hikmah yang sangat luar biasa ya. Ya, padahal memang Idul Fitri dan Lebaran itu kan identik dengan kebersamaan ya, identik dengan silaturahim, salam-salaman, saling mengunjungi, bahkan makan bersama. Ya, biasanya kita kalau halal bihalal ini diakhiri dengan makan bersama itu. Lalu kemeriahan-kemeriahan lainnya. Tetapi kali ini memang agak berbeda ya. Namun betapapun perubahan yang terjadi dalam gaya Idul Fitri tahun ini, satu hal yang tidak boleh berubah adalah kegembiraan saat kita merayakan Idul Fitri. Ya, karena memang sesuai namanya, Idul Fitri itu menggambarkan suasana riang gembira. Ya, suasana riang gembira karena kita diperkenankan kembali untuk makan dan minum setelah sebulan penuh menjalankan puasa. Jadi kata Al-Fitr itu sebenarnya kembali berbuka, Idul Fitr. Ya. Walaupun kalau kita telusuri lebih jauh, kata Al-Fitr itu memiliki makna dasar fathu syai' wa ibrazuhu, membuka sesuatu dan menampakkannya. Oleh karenanya, bayi yang baru dilahirkan itu dikatakan terlahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, yaitu berarti asal mula kejadian yang masih dalam keadaan suci. Dari sini lalu kemudian orang memaknai Idul Fitri itu sebagai hari kembali kepada kesucian setelah sebulan penuh menjalankan ibadah Ramadan ya. Walaupun sesungguhnya kalau ini yang dimaksud, maka sebutannya itu bukan Idul Fitri tapi Idul Fitroh. Nah, itu saya kira memang ini makna yang cukup jauh ya. Jadi secara sederhana sebenarnya Idul Fitri itu adalah kita diperkenankan kembali, merayakan. Saat kita kembali diperkenankan untuk berbuka, makan, dan minum di saat hari raya itu. Setelah kita sebulan penuh menjalankan ibadah puasa.
Seperti biasa, kalau halal bihalal atau suasana lebaran, Idul Fitri ini kita sering mengucapkan minal aidina wal faizin. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang kembali, orang-orang yang meraih kemenangan. Ini memang agak khas Indonesia ya, walaupun ungkapannya bahasa Arab ya. Jarang sekali saya dengar ungkapan ini digunakan oleh orang-orang Arab sekalipun ya. Sebab biasanya mereka itu sederhana saja. Kullu amin wa antum bi khair, Eidukum mubarak, Eid sa'id. Jadi minal aidina wal faizin, aid ini kembali kemana? Kembali dari mana memangnya ya? Dan ungkapan ini juga sering disalahfahami oleh sebagian orang ya, sebagian kita ya. Seakan-akan dengan datangnya Idul Fitri itu otomatis kita kembali kepada kesucian kita. Otomatis kita faizin, menang melawan setan. Setelah itu, padahal kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama kita ya, termasuk yang buruk-buruk itu. Padahal kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan kita untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Dengan harapan, la'alla itu litaraji, dengan harapan agar, supaya kamu itu bertakwa. Nah, kata la'allakum itu tidak mengandung kepastian, tapi la'alla itu di situ ada harapan. Maka selain kita berharap amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga perlu merasa cemas. Kita perlu waspada, jangan-jangan tidak diterima. Maka belum tentu yang merayakan Idul Fitri itu dia kembali kepada fitrahnya. Dia meraih kemenangan. Kita berharap ya, semoga kita kembali kepada fitrah kita. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang menang ya. Saya katakan salah kaprah ini karena sering itu di TV-TV itu ya, hari kemenangan, hari kita meraih kemenangan, bergembira. Padahal belum tentu menang. Belum tentu amal kita diterima. Jangan-jangan tidak diterima. Tapi kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang harus bainal khaufi war raja, antara cemas dan harapan. Kita telah melewati bulan Ramadan dengan pelbagai usaha keras mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu melewati itu saja, itu sudah sebuah anugerah. Itu sebuah karunia Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita patut bergembira ya. Kita patut bergembira, kita patut merayakan Idul Fitri ini. Sebab kata Al-Quran itu, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah hai Muhammad, dengan berkat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya mereka itu bergembira. Oleh karena itu, di saat hari raya, sesuatu yang tidak lazim, ya, mendengarkan musik, tari-tarian, ya, menyaksikan orang bernyanyi, yang pada masa Rasulullah itu tidak lazim dikumandangkan di tempat-tempat terhormat, apalagi sekelas rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau perkenankan di hari itu. Ya, itu ketika Aisyah menyelenggarakan acara semacam itu. Lalu kemudian Abu Bakar sang ayah memprotes, berkeberatan dengan mengatakan itu seruling setan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenankan karena memang di hari itu kita semua harus bergembira, kita semua harus merayakannya. Dan inilah sebenarnya yang diperintahkan oleh Al-Quran, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita mengumandangkan takbir ya, mulai dari terbenamnya matahari di penghujung Ramadan sampai selesai sholat Idul Fitri. Lalu kemudian kita berbagi kebahagiaan ya, zakat fitrah dan lain sebagainya. Termasuk kita bergembira, itu bagian dari ungkapan la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun ya. Kemudian ada yang membuat Idul Fitri kita tahun ini agak terasa hambar ya. Biasanya ada tradisi mudik yang khas Indonesia ini.
Kalaupun tidak mudik, biasanya habis Lebaran hari pertama itu entah pergi kemana gitu ya, seminggu biasanya dengan keluarga. Kali ini sudah tidak ada lagi. Ya. Kita biasanya menyaksikan itu ya, kalau di penghujung bulan Ramadan itu terjadi pergerakan massa yang sangat luar biasa ya, dari kota ke desa, kemudian dari desa ke kota, jutaan orang pulang ke kampung halaman. Ini sebenarnya satu peristiwa yang memang pada mulanya bernuansa religius, tetapi memiliki nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, bahkan ada unsur politiknya juga. Apalagi menjelang Pilpres itu biasanya partai-partai politik menyediakan kendaraan untuk mudik dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat tradisi mudik ini, itu merupakan satu peristiwa yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kebaikan ya. Kalau kita lihat sejarah dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks yang berbeda di bulan Ramadan itu pernah juga mudik. Itu di penghujung bulan Ramadan, tahunnya itu tahun ke-8 Hijriah. Itu pada tanggal 20 Ramadan, Nabi bersama para sahabatnya itu juga pernah mudik ya, setelah hampir 8 tahun Nabi itu terusir dari kampung halamannya. Kemudian Nabi kembali lagi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nabi terusir itu sudah diprediksi sebelumnya oleh Waraqah bin Naufal ya. Pada hari itu Nabi ketika mudiknya di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ya, tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah saat Fathu Makkah. Ya, itu 10 atau 20 ya. Nah, pada saat itu Nabi memasuki kota Makkah itu dengan sebuah kemenangan. Dan Nabi menyebutnya itu sebagai Yaumul Birri wal Wafa. Jadi hari kebajikan, hari kesetiaan. Pada waktu itu orang-orang di Mekah itu sudah khawatir. Sebab biasanya kalau sebuah wilayah itu dikuasai, yang terjadi itu kalau tidak dibunuh, kemudian ditawan, atau dijadikan barang tebusan. Nah, itu pilihan-pilihannya biasanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu, mereka yang berhusnuzon kepada Rasulullah dengan mengatakan akhun karim wabnu akhin karim, bahwa Rasulullah itu adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Idhabu wa antumut tulaqa. Sudah pergi, sana bebas kalian. Jadi dibebaskan semua mereka itu. Jadi inilah betul-betul yaumul birri wal wafa. Hari kebajikan, hari kesetiaan. Ya, itu kalau kita lihat bagaimana Rasulullah ketika mudik dulu itu. Maka kita lihat dalam tradisi mudik itu selalu penuh dengan keberkahan. Ini luar biasa ya, tradisi masyarakat Indonesia ini. Itu kalau tidak ada COVID itu, saya mencermati setiap tahun itu ya pergerakan atau perputaran uang dari kota ke daerah dan lain sebagainya itu mencapai 90 sampai 120 triliun ya. Ini kan luar biasa. Jadi kalau diperkirakan yang mudik itu sekitar 18 juta orang dari 12 juta keluarga, tiap orang bawa 7,5 sampai 10 juta, karena biasanya pada THR-an gitu ya. Dan ini karena tidak ada THR, ada PSBB, juga nggak ada yang balik akhirnya ya. Jadi potensi ini jadi hilang. Kita lihat itu misalnya ya. Itu diperkirakan sampai 90 sampai 120 triliun ya. Nah, ini kan luar biasa ya. Agama kita ini betapa tradisi keagamaan itu bertemu dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia sehingga melahirkan keberkahan sedemikian rupa di setiap hari raya. Nah, kaitannya dengan silaturahim ya, tradisi mudik dengan silaturahim, kita biasa melakukan apa yang disebut dengan halal bihalal ini. Kali ini tentu dalam situasi pandemik atau pagebluk ya, ada istilah pagebluk ya, pagebluk COVID-19,
secara fisik kita tidak bisa melakukannya ya. Tetapi saya kira mari kita galilah makna filosofis halal bihalal yang biasa kita lakukan di setiap lebaran ini ya. Yang mungkin kita sering dengar lah ya, bahwa kata halal bihalal, walaupun ini bahasa Arab, tetapi lagi-lagi orang Arab pun tidak menggunakannya. Ini sangat khas dengan Indonesia sekali ya, sangat khas dengan tradisi masyarakat Indonesia. Intinya sebenarnya adalah kita ingin ada perubahan. Kita ingin perubahan situasi, perubahan keadaan ya. Dari yang semula mungkin hubungannya itu memanas ya, kita berharap dengan Idul Fitri ini kita kembali mendinginkannya. Atau mungkin yang sebelumnya hubungannya itu dingin ya, tidak saling sapa, tidak saling tegur, ya kita kembali hangatkan suasana ini. Walaupun perbaikan suasana dan keadaan seperti ini kita tidak harus nunggu Lebaran terlalu lama. Agama mengajarkan kalau Anda punya masalah dengan seseorang jangan lebih dari 3 hari kan begitu. Kita harus saling memaafkan dan lain sebagainya. Nah, jadi yang terpenting adalah melalui halal bihalal ini kita ingin ada perubahan suasana. Halal bihalal yang kaitannya dengan silaturahim itu bukan hanya sekedar kita saling mengunjungi ya, saling salam-salaman dan lain sebagainya, saling tukar pemberian atau hadiah, laisal wasilu bil mukafi'i. Tetapi kita bersilaturahim itu intinya adalah, walaupun ini kita lakukan melalui virtual ya, intinya bagaimana kita bisa merubah suasana, bagaimana kita bisa menghangatkan kembali suasana yang tadinya dingin ya, dan itu tentu bisa kita capai dengan cara saling memaafkan, walaupun melalui media virtual semacam ini ya. Kita bersyukur ya, salah satu hikmah pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas kita di luar rumah, kita lebih fokus lagi beribadah di rumah ya. Tidak kemana-mana, ya kalau mungkin Pak Ali Nurdin, ya pengalaman saya juga itu kalau sudah bulan Ramadan begini, luar biasa kita menjangkau 2-3 tempat itu habis waktu di jalan itu ya. Bisa dibayangkan antusiasme masyarakat di bulan Ramadan kan tinggi sekali. Mulai dari kuliah subuh, nanti ada lagi kuliah zuhur, nanti ada lagi menjelang buka, nanti ada lagi tarawih dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Tapi dengan adanya COVID-19 ini kita lebih fokus berada di rumah sehingga lebih bisa berkonsentrasi dalam beribadah dan beraktivitas lainnya ya. Kita bersyukur ya, mampu melewati masa-masa itu dengan penuh kesabaran ya. Dan mudah-mudahanlah seperti dikatakan dalam satu hadis ya, ketika ada yang mempertanyakan apa yang disebut dengan ta'un, ya ta'un, katakanlah apa yang kita alami ini sama dengan ta'un yang dulu pernah terjadi dan diceritakan dalam beberapa hadis ya. Karena penyakit ini adalah penyakit yang mematikan secara massal dalam jumlah besar ya kita lihat, sehingga bisa kita persamakan dengan ta'un yang dulu pernah terjadi dan disinggung dalam beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diminta untuk menjelaskan tentang ta'un itu. Ada satu penggalan ungkapan beliau yang mengatakan bahwa فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونَ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ. Jadi kalau terjadi musibah semacam ini, lalu kemudian kita tinggal, ya baik itu di rumah atau di kampung halaman kita, di negeri kita ini, dalam keadaan sabar dan kita merasakan bahwa ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kana lahu mithlu ajri asyhad. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid ya. Tentu berbeda perlakuan antara syahidud dunya dengan syahidul akhirah atau syahidud dunya wal akhirah. Nah, jadi saya kira kita beruntung ya sebagai umat beragama, kita diberikan
tuntunan untuk bersabar, dan sabar ini adalah modal kekuatan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin ya. Dia itu diibaratkan seperti salah satu sayap yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam menapaki kehidupan. Sayap yang lainnya itu syukur ya. Jadi sabar dikala mendapat musibah, syukur dikala mendapat nikmat. Dengan dua sayap inilah, insya Allah kita bisa terbang tinggi, menggapai cita-cita hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat. Dalam beberapa waktu ke depan, kita masih dituntut untuk lebih ekstra bersabar. Kita tidak tahu ini kapan selesainya ini. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan ini akan berakhir. Ada yang sangat optimis. Sebentar lagi akan hilang COVID ini. Tapi ada yang sangat hati-hati. Saya tidak ingin mengatakan pesimis, tapi sangat berhati-hati, dan dari sudut medis dan lain sebagainya mengatakan tidak mudah kita melampaui atau melewati masa-masa seperti ini. Vaksinnya belum ditemukan. Kalaupun sudah ditemukan, apakah vaksin itu akan tepat guna, dan sampai kapan bisa diproduksi massal dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan yang bisa kita baca dari banyak ahli yang meramalkan situasi ke depan. Oleh karena itu, saya kira sayap sabar kita ini masih terus perlu kita kembangkan. Dalam beberapa waktu ke depan, kita masih dituntut untuk ekstra dalam bersabar ya. Dan sekarang saja sudah kita bisa rasakan ya, dampak COVID-19 yang tidak ringan, begitu sangat kompleks ya. Semua sektor kehidupan terdampak, tidak terkecuali kehidupan keagamaan yang menjadi ranah aktivitas kita di Pusat Studi Al-Quran, di Yayasan Dakwah Lentera Hati ya, baik yang ada di Cari Ustadz, yang di PSG, yang di Penerbit Lentera Hati, maupun yang di Bait Al-Quran ya. Kita bisa lihat ya, selain sektor perekonomian yang begitu sangat terpukul, itu adalah sektor kehidupan keagamaan. Bagaimana masjid-masjid selama bulan suci Ramadan ya, dalam tanda kutip ditinggalkan oleh jamaah. Bagaimana masjid-masjid yang selama bulan Ramadan sering kita temui sebagai memainkan fungsi sosial, memainkan fungsi ekonomi melalui pengumpulan zakat, melalui ya buka puasa bersama, sahur bersama dan lain sebagainya, itu hilang semua. Jadi fungsi-fungsi itu. Bahkan kita pun dituntut untuk mereposisi ya pandangan-pandangan keagamaan. Itu yang dulu sering membid'ahkan kalau sholat kaki kita itu, kelingking kita dikejar-kejar ya, ditempelin itu. Kalau saya sih agak geli kalau ditempel-tempel begitu kaki itu, kelingking itu. Saya biasanya menghindar itu. Tapi kalau sudah menghindar, bahkan kadang masih dikejar juga itu. Ya, bagaimana mereka yang begitu sangat fanatik ya dalam memahami hadis-hadis itu, kemudian sekarang ini kita lihat dipaksa untuk menyesuaikan diri gara-gara COVID ini. Nggak main-main. Sampai 1,5 meter disuruh merenggangkan itu. Ya. Nah, ini saya kira hal-hal yang ke depan ya, kita di Pusat Studi Al-Quran mungkin dituntut untuk memberikan pandangan-pandangan keagamaan yang sejalan dengan realitas masyarakat ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana haji ya, yang saya kira hari ini Kementerian Agama atau pemerintah akan memutuskan apakah akan mengirim jamaah haji atau tidak. Karena kalau melihat jadwal tanggal 26 Juni itu sudah harus ngirim kloter pertama itu. Sekarang sudah tanggal 2, 24 hari lagi. Kontrak-kontrak itu belum ada, visa belum diproses dan lain sebagainya. Rasanya tidak mungkin itu akan ada jamaah haji yang berangkat tahun ini itu. Kalaupun berangkat tidak bisa kita bayangkan gitu.
ketika kebijakan social distancing atau physical distancing itu harus diterapkan. Bagaimana 2,5 juta orang mau dibuat bergilir ketika mabit di Mina atau di Muzdalifah atau wukuf di Arafah. Bagaimana menyediakan pemondokan yang semula sudah dialokasikan satu kamar 4-8 orang, sementara harus jaga jarak sehingga 2 kali lipat, 3 kali lipat, rasanya tidak mungkin, dan semua itu harus menyesuaikan. Ya, ini satu gambaran ya betapa kehidupan keagamaan kita juga tidak terkena dampak dari COVID ini, dan oleh karena itu ke depan saya kira Pusat Studi Al-Quran harus bisa memberikan pandangan-pandangan yang mencerahkan terkait dengan ya yang sebelum ramai COVID ini. Ustadz Quraisy dan kita Pusat Studi Al-Quran juga menyuarakan tentang perlunya tajdid, ya, tajdid, pembaharuan pemahaman keagamaan kita ini. Pembaharuan memang tidak harus cari yang baru-baru. Bisa jadi ada pandangan-pandangan lama yang dulu mungkin dikenal dengan pandangan yang marjuh, ya. Marjuh itu artinya mungkin tidak populer dulu, tidak dipilih, tidak mainstream. Tapi boleh jadi dengan situasi semacam ini, itu akan menjadi pandangan yang mainstream, pandangan yang rajih, gitu ya. Bisa jadi. Sekarang pun Dewan Masjid Indonesia sudah mengeluarkan himbauan, ya, bagaimana masjid itu, terutama ketika sholat Jumat, dibuat 2 gelombang. 2 gelombang. Karena kalau masjid itu hanya bisa digunakan kapasitasnya 50%, maka tentu tidak bisa 1 gelombang, harus 2 gelombang begitu ya. Kemana yang 50%-nya lagi? Kapan 50%-nya lagi itu melaksanakan sholat Jumatnya? Karena kapasitas yang digunakan hanya setengahnya. Nah, padahal ada fatwa Majelis Ulama tahun 2000 yang mengatakan tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat 2 kali dalam satu waktu. Nah, ini pandangan-pandangan keagamaan seperti ini tentu amat ditunggu oleh masyarakat ya. Dan oleh karena itu saya kira pada posisi inilah Pusat Studi Al-Quran, Yayasan Dakwah Lentera Hati, kita bisa menjelaskan kepada masyarakat ya. Kita tidak boleh terlalu lama larut dalam derita ya. Dengan segala keterbatasan, kita memang harus tetap produktif ya, harus tetap produktif. Maka entah apa namanya, new normal atau apalah namanya, saya kira perlu kita sambut baik ya, kalau tujuannya itu adalah bagaimana kita kembali produktif. Karena terus terang 3 bulan di rumah ini ya memang bisa produktif kita. Saya merasakanlah banyak hal yang bisa dilakukan ya, tetapi sekali lagi dengan segala keterbatasannya. Nah, saya kira mungkin soal prioritas saja. Bagi para penulis, bagi para pendakwah, mungkin tidak terlalu berpengaruh dengan beraktivitas dari rumah ya. Tapi ada sektor-sektor lain yang mengharuskan kita untuk beraktivitas di luar. Nah, oleh karena itu saya kira dengan segala keterbatasannya, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ya, baik itu kesempatan atau lainnya, kita tetap harus produktif ya. Karena kita bersabar, kita bertawakal, itu kan tidak berarti pasif ya. Kita bersabar, kita bertawakal, itu tidak berarti kita pasif. Sabar dan tawakal itu menuntut kita untuk selalu berusaha. Berusaha dengan mengambil langkah-langkah strategis ya. Langkah-langkah strategis untuk perubahan ke arah takdir yang lebih baik lagi. Kalau kata Sayyidina Umar kan, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi bagaimana sabar dan tawakal kita ini kita buat lebih progresif ya. Untuk membuat atau menyusun langkah-langkah strategis ke arah perubahan takdir kita yang lebih baik lagi. Saya merasakan sekali hikmahnya ini ya, pandemi COVID-19 ini. Saya tidak membayangkan ya, bahwa dunia akan secepat ini berubah. Berubah
terutama ke arah hal-hal yang bersifat digital. Kita sudah melihat sih ya, beberapa tahun yang lalu, bagaimana ojek-ojek pangkalan itu mulai menghilang, kemudian taksi-taksi online itu ya berguguran. Kita mulai menyaksikan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Saya berpikir itu ya untuk kehidupan keagamaan itu pasti suatu saat akan terjadi pula ya. Apalagi dengan adanya yang disebut dengan dengan kecerdasan buatan itu. Kita tahu ya, beberapa waktu yang lalu saya baca berita itu di Emirat itu sudah ada robot untuk menjawab fatwa-fatwa keagamaan. Nah, sebenarnya kan tidak terlalu sulit juga itu. Jadi database-nya saja dimasukkan, nanti tinggal pencet saja, mau ketik, mau tanya persoalan apa, dia akan jawab nanti itu. Nah, itu pada gilirannya nanti akan terjadi hal-hal yang lain ya. Saya tidak tahu nanti apakah fungsi imam dengan khotib itu akan tergantikan juga dengan kecerdasan buatan itu ya. Tetapi saya kira suatu saat itu akan terjadi nanti. Dan ya saya pikirnya itu mungkin masih 5-10 tahun yang akan datang lah. Tapi COVID-19 itu ternyata mempercepat itu semua. Dan terbukti kita pun gagap menghadapinya. Ya, kita lihat bagaimana ketika kita pertama kali mengadakan kajian online, ya kita diserang habis-habisan itu ya. Masuk gambar-gambar yang tidak senonoh ya. Kita belum siap mengendalikan IT untuk dakwah kita ini ya. Wajarlah, jangankan kita yang gagap menghadapi itu ya. Sekelas negara saja banyak yang gagap. Ya. Sekelas negara banyak yang gagap. Bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh, PJJ. Ya. Bagaimana melakukan ini, itu, dan lain sebagainya yang harus berbasis digital. Ya. Nah, saya kira ini ya yang membuat kita perlu segera mereposisi ya kegiatan-kegiatan kita ke depan, bagaimana kita mengemban misi dakwah wasatiyah ya yang selama ini kita suarakan dengan memanfaatkan teknologi informasi ya. Memang ini lebih cepat dari yang kita duga, sehingga saya yang kudet ya, kurang update kadang-kadang terkait dengan teknologi ini, gaptek, sehingga ya kadang-kadang kedodoran juga, terpaksa juga kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu ya. Nah, inilah saya kira beberapa hikmah yang bisa kita petik ya, menyikapi suasana sekarang ini, dan saya tidak ingin memperpanjang kalam ini, supaya agak ringan saja, supaya yang menggunakan HP ini, HP-nya pun tidak panas ini ya. Saya kira itu saja Pak Fikri dan teman-teman yang lain. Silahkan nanti kalau ada yang kurang-kurang ditambahin lah Pak Linudin, Pak Arifin ya, atau lainnya silahkan. Dari saya cukup sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Mukhlis atas pencerahannya. Tentu saja banyak sekali poin yang bisa kita dapatkan dan akan susah bagi saya terutama untuk meringkas apalagi menyimpulkan. Ada highlight misalnya bahwa Idul Fitri itu identik dengan kebersamaan, dan satu hal yang tidak boleh berubah dari Idul Fitri dalam kondisi apapun adalah sebuah kegembiraan. Lalu kemudian ada tadi sayap agar kita dapat bisa terbang di dunia hasanah, fil akhirati hasanah adalah sayap sabar dan syukur dan lain-lain. Untuk itu, seperti yang sudah kita rencanakan di awal, bahwa setelah ini akan ada sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk di sini, Pak Ustadz.
Yang pertama dari Ustadz Ahmad Zayadi. Pertanyaannya, bagaimana menerapkan kenormalan baru dalam konteks pendidikan Islam, khususnya pesantren? Ini penting dijawab karena salah satu program kita adalah Bait Al-Quran. Ada kebutuhan transmisi nilai dari kiai, namun di sisi lain kita dihadapkan dengan kebutuhan PJJ. Anak saya mondok di pesantren Blok Agung, sampai sekarang belum ada panduan yang pasti bagaimana model belajarnya ke depan, khususnya di pesantren. Mungkin satu persatu nih Ustadz dapat langsung dijawab. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Zayadi. Ini memang persoalan kita bersama ya. Bahkan saya kira sekelas Pusat Studi Al-Quran pun bisa memberikan sumbangan pemikiran ya terkait dengan bagaimana kehidupan keagamaan ini bisa menyesuaikan dengan era baru yang disebut dengan new normal ini ya. Terlepas dari kita setuju atau tidak dengan istilah ini ya. Tapi di media-media Arab pun saya sering menemukan istilah al-wad'u tabi'i al-jadid. Memang banyak negara sudah mulai beralih ke situ. Yang sebenarnya kalau kita baca tujuannya adalah bagaimana masyarakat ini bisa tetap produktif ya. Bisa tetap produktif, tapi pada saat yang sama aman dari COVID. Nah, itu. Nah, maka sekarang kita lihat misalnya terjemahannya itu sudah mulai ya muncul. Misalnya Kementerian Agama itu sudah ada edaran tentang rumah ibadah. Saya kira Masjid Beki itu harus merujuk ke situ ya. Coba dilihat, dipelajari betul edaran Menteri Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah di rumah ibadah itu ya. Di era new normal ini. Apa saja yang harus kita perhatikan. Dan sekarang ini juga sedang digodok sebenarnya bagaimana pendidikan Islam, terutama pesantren, di era new normal ini ya. Itu juga sedang digodok dan saya kira sebentar lagi pun pemerintah akan menerbitkan itu. Beberapa pesantren sekarang sudah menerbitkan juga dengan beda-beda gaya begitu ya. Ada yang begitu sangat optimis sekali bahwa COVID ini bukan persoalan besar, tapi ada yang sangat hati-hati sekali ya. Dan saya kira nanti dengan Kementerian Agama atau pemerintah mengeluarkan terkait aturan bagaimana penyelenggaraan pendidikan di pesantren, kaitannya dengan kebijakan social distancing, memang ini tidak mudah ya, tidak mudah ini. Karena terus terang, pesantren itu dengan segala keterbatasannya ya, kita pun di Pusat Studi Al-Quran, BQ kita itu kan hanya kapasitasnya hanya sekitar 80-an orang ya, 80-an orang itu sudah dipakai ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau hanya bisa digunakan 50%, tentu kita tidak bisa menyelenggarakan seperti yang lalu-lalu ya, paling tidak ya setengah dari yang lalu. Nah, ini mungkin perlu nanti kita pikirkan juga ya, bagaimana kalau kegiatan semacam, kalau untuk perguruan tinggi saya menduga mungkin sampai akhir tahun itu masih akan menggunakan pembelajaran jarak jauh ya. Tapi sekali lagi pesantren tidak bisa menggunakan pembelajaran jarak jauh itu ya. Karena ya pesantren itu santri kan juga bertingkat-tingkat ya, dan umumnya itu banyak dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jadi kalau pakai pembelajaran jarak jauh, kuotanya siapa yang kasih itu? Lalu fasilitasnya kalau menggunakan handphone yang apa adanya, baru 15-30 menit sudah hang itu. Jadi banyak persoalannya saya kira kalau pesantren dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ya, infrastrukturnya tidak siap, tidak merata. Pesantren-pesantren kita yang jumlahnya hampir 28.000 itu. Jadi kemampuannya tidak merata. Dan saya kira negara kalau mau hadir di situ juga terlalu berat ya. Sekarang ini kas negara saja yang dari pajak itu mana? Tidak ada pajak masuk.
Ini aja sudah 2 kali pemotongan anggaran, ya. Jadi empot-empotan juga negara ini ya. Hidupnya mengambalkan, akhirnya hutang lagi. Begitu hutang nanti dihujat lagi sama sama kita-kita ini ya, kalau negara itu hutang. Jadi memang persoalannya tidak mudah dan kita di Pusat Studi Al-Quran, saya kira di Beki terutama ya, mari nanti kita pikirkan secara lebih khusus ya, bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pesantren ya, seperti yang kita lakukan selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, karena kita mengundang kerumunan orang gitu ya. Apakah ini bisa kita lakukan? Saya kira sampai beberapa bulan ke depan itu mungkin masih agak berat ya. Selain memang mitra-mitra kita, perguruan tinggi itu pun belum memberi kepastian ya, kapan akan mulai kegiatan akademik secara fisik ya. Nah, ini tentu kita akan menyesuaikan dengan mitra-mitra kita itu. Dan pada akhirnya memang kita harus memanfaatkan teknologi informasi ya, berbasis digital. Kita harus beralih ke situ menurut saya memang. Saya kemarin itu tadinya dengan Pergas ya, Persatuan Guru Agama Islam Singapura, itu kan diminta untuk training para asatizahnya. Sedianya itu di bulan Maret. Di bulan Februari itu sudah akan ada pertemuan, mereka mau ke Pusat Studi Al-Quran, ke Jakarta. Tapi kemudian Singapura meningkatkan status kewaspadaannya ke merah, sehingga mungkin tidak jadi. Waktu itu diminta ketemuannya di Malaysia. Malaysia belum segawat Singapura waktu itu. Tapi ternyata tidak lama kemudian Malaysia mengumumkan hal yang sama. Dan sekarang, ya mau tidak mau, kita tidak menunggu sampai situasi mereda, ini akan dialihkan ke virtual. Ini satu contoh ya, betapa memang kita dipaksa untuk beralih ke situ. Jadi itu ya Pak Zayadi, nanti kita bicarakan lah ini ya, apa modelnya ini. Memang ini kita dipaksa lebih cepat ya. Saya menduga ini 5-10 tahun yang akan datang mungkin, di eranya Mubarak, di eranya yang lain-lain gitu ya. Ternyata di era kita sudah datang duluan ini tamu ini ya. Tamu yang tidak diundang gitu ya. Jadi prematur ini jadinya ya. Terlalu cepat datangnya tamu kita ini ya. Saya sih percaya memang suatu saat pasti akan ke arah situ. Tapi saya tidak menduga kalau secepat ini. Tapi lagi-lagi ini adalah satu fakta yang harus kita hadapi dan kita harus menyesuaikan diri. Kita harus mereposisi pandangan dan sikap kita saat ini dan ke depan ya. Saya kira itu. Ini gambar di depan saya Mubarak, kok diam saja ini. Terima kasih ya, Pak. Ini ada titipan pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir karena kita keterbatasan waktu juga. Ini ada pertanyaan dari Mutimatun Nazifah. Mbak Mutim, saya Mutim, editor Lentera Hati, mau bertanya, tadi Pak Muklis menjelaskan ada banyak terminologi dalam tradisi keberagamaan kita yang sebenarnya tidak dikenal di Arab. Dan itu dijelaskan oleh Pak Muklis berkali-kali seperti minal aidin wal faizin. Apakah penggunaan terminologi Arab itu sebagai bagian dari jejaring keislaman kebudayaan Nusantara dan Timur Tengah yang sudah berlangsung sejak lama, yang berarti itu sebagai bagian dari bentuk keterpengaruhan, atau itu justru sebagai bagian dari sebagian kita yang menempatkan Islam Timur Tengah sebagai Islam ideal, jadi perlu menggunakan terminologi Arab. Itu saja Pak yang terakhir Pak. Ya, ya itulah Islam Nusantara.
Kalau setuju dengan istilah itu ya. Ya, jadi memang jadi kita bedakan antara agama dengan budaya ya. Walaupun itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Karena Islam ketika menyebar ke berbagai wilayah, ya ke berbagai wilayah, baik itu di Jazirah Arab maupun di Nusantara, Kepulauan Nusantara, ataupun di ujung barat, ya Maroko dan Afrika Utara dan seterusnya, Islam dengan karakternya yang elastis ya, yang elastis, al-murunah. Dia bisa menyesuaikan diri dengan budaya-budaya setempat. Karena Islam itu kan hadir untuk manusia sepanjang zaman ya, sampai hari kiamat. Islam hadir untuk wilayah yang jangkauannya itu ya sangat luas sekali. Oleh karena itu, Islam hadir dalam bentuk yang sebagian ajarannya, mungkin sebagian kecil, itu yang sifatnya rigid, tidak bisa berubah, tapi sebagian besarnya bisa berubah. Dengan memperhatikan situasi, kondisi, keadaan, kebiasaan masyarakat di satu waktu dan di satu tempat. Nah, ini salah satu karakteristik ajaran Islam yang memungkinkannya untuk langgeng sebagai ajaran akhir zaman sampai hari kiamat untuk seluruh umat manusia, memang dibekali dengan itu Islam. Jadi ada unsur-unsur yang disebut dengan thawabit, dan itu sebagian kecil saja, hanya prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip akhlak. Yang lainnya, itu yang memungkinkan untuk berubah. Yang disebut dengan mutaghayyirat. Nah, masuk ke Indonesia, kita lihat saja misalnya. Ajaran menutup aurat. Menutup aurat. Orang di Arab Saudi, orang di Jazirah Arab, yang laki-laki menutupnya dengan gamis. Kita di sini dengan menggunakan sarung, dengan menggunakan baju kokoh, dan lain sebagainya. Jilbab, orang menggunakannya di sini dengan kerudung. Orang kerudung yang setengah ini. Menggunakannya kadang dengan, kalau di Eropa itu dengan menggunakan syal. Bahkan ada yang menggunakan wig. Nah, ini macam-macam. Intinya adalah menutup aurat. Kaifiyahnya, tata caranya itu bisa berbeda-beda. Nah, disinilah lalu kemudian Islam masuk ke Indonesia dengan warna yang sesuai dengan budaya masyarakat kita. Nah, dari sisi ini sebenarnya sudah bagus, itu yang disebut dengan membumikan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membumi di tengah masyarakat tanpa ada gejolak yang berarti. Nah, ini yang agak mengherankan ketika ada yang ingin memaksakan Islam yang ada di Arab sana untuk diterapkan di berbagai kawasan dunia. Nah, maka yang terjadi adalah benturan-benturan. Jadi saya kira Islam masuk ke Indonesia ini ya, sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang sangat beragam, ya. Jadi DNA masyarakat Muslim Indonesia ini memang ya DNA keagamaan ya, DNA keagamaan masyarakat Muslim Indonesia itu memang beragam sesuai dengan karakter masyarakat sini. Oleh karena itu, saya nggak yakin itu yang mau paksakan Islam dari Arab sana nggak akan cocok di Indonesia itu. Itu sama dengan orang mau divaksin, tapi vaksinnya pakai virus orang Amerika sana, nggak cocok. Jadi yang cocok itu vaksin adalah yang sesuai dengan virus yang ada di sini. Karakter masyarakat di Indonesia itu beragam.
Maka Islam yang cocok di Indonesia itu adalah yang menghargai keragaman. Nah, oleh karena itu kita lihat misalnya ada beberapa istilah-istilah dalam Islam yang kemudian diserap dalam budaya masyarakat kita, lalu mengalami pergeseran. Nah, biasa itu pergeseran itu. Ketika diserap, ada pergeseran, itu biasa. Seperti kata halal. Halal orang tahu itu ya lawan dari haram. Kan gitu. Halal lawan dari haram. Walaupun secara bahasa itu halal ya bisa melepaskan sesuatu yang terikat, ya itu bisa seperti itu. Tetapi halal dalam istilah, dalam yang biasa digunakan orang-orang Arab itu adalah yang lawannya haram. Tapi di kita di sini, kita membudayakan halal pakai bihalal lagi. Ya. Nah ini satu kearifan yang sangat luar biasa ya. Belum lagi yang lain-lainnya nanti. Itu kalau mempelajari Islam Jawa itu akan sangat paham itu bagaimana terjadi akulturasi Islam dengan budaya yang ada di Indonesia ini. Dan itu satu kekayaan dan satu kekuatan dan modal untuk kejayaan Islam di Indonesia di masa yang akan datang. Ya. Jangan dihilangin yang begitu-begitu itu. Nanti dianggap bid'ah, dihilangi lagi. Terima kasih.